Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan, alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama menyambut bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna Rajaba sya'rullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Maka Sya'ban ini merupakan salah satu bulan agung yang berada dalam Islam. Bulan Sya'ban mengandung nilai keagungan yang tinggi, baik dari segi nilai sejarahnya ataupun esensi ibadah yang terkandung dalamnya. Di mana bisa kita telisik ada beberapa kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah dalam bulan Sya'ban bertepatan pada tanggal 15 Sya'ban ataupun kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat berjamaah di Masjid Qiblatain yang hari ini kita kenal. Di dalam salatnya ketika itu Jibril datang, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah melihat wajahmu sering menengadah ke langit wahai Muhammad. "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka akan kami palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau senangi. "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka arahkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menghadap Baitul Maqdis, ketika itu Rasulullah selalu ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kiblat kaum muslimin ke Masjidil Haram, dikarenakan Masjidil Haram merupakan kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan kejadian itu terjadi pada tanggal 15 Sya'ban. Dan yang kedua, dalam bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbentuk perintah bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang muslim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang muslim, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan. Dan ayat itu pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 15 Sya'ban. Kemudian yang ketiga, dalam bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengerjakan ibadah puasa sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqula la yuftiru wa yuftiru hatta taqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu fi Sya'ban. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga ia mengatakan, aku tidak berbuka. Dan
ia berbuka hingga ia mengatakan, aku tidak berpuasa. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya kecuali pada bulan Ramadan. Dan tidak pernah aku melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah puasa. Dan yang keempat, di bulan Sya'ban akan diangkatkan amalan-amalan hamba. Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, ketika itu Usamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku melihatmu berpuasa pada sebulan yang tidak aku lihat engkau berpuasa sedemikian dalam bulan yang lain. Rasul bertanya, bulan apa? Usamah menjawab, Sya'ban. Rasulullah menjawab, Sya'ban baina Rajab wa syahri Ramadan. Sya'ban berada di antara Rajab dan bulan Ramadan. Yaghfalun nasu anhu, yang manusia lalai ketika itu. Tarfa'u fihi a'malul ibad, diangkatkan di dalam bulan Sya'ban akan amalan-amalan hamba. Wa uhibbu alla yarfa' amali illa wa ana shaim. Dan aku cinta dan aku menginginkan ketika amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku sedang berpuasa. Kemudian Usamah melanjutkan bertanya, araka tasuma yaumal isnin wal khamis wala tada'huma. Aku melihatmu berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan engkau tidak pernah meninggalkan. Kemudian Rasulullah menjawab, tarfa'u fihima a'malul ibad. Pada hari itu diangkatkan semua amalan hamba. Fa uhibbu alla yarfa' amali illa wa ana shaim. Maka aku cinta ketika diangkatnya amalanku, aku berada dalam keadaan berpuasa. Maka ayuhal ikhwan, pergunakanlah kesempatan kita dalam bulan Sya'ban ini. Sebelum kita bertemu dengan Ramadan, kita gunakan Sya'ban sebagai bulan untuk melatih diri berpuasa. Minimal kita berpuasa 3 hari di awal Sya'ban dan 3 hari di pertengahan Sya'ban. Kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketika amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan berpuasa sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih lengkapnya bisa Anda baca di www.lbmmudimesra.com ataupun mengikuti IG-nya lbm.mudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.